kan masih kewenangan penyidik, penyerangan penyidik ya, di teman-teman penyidik di Polri. Berkas yang sudah lengkap ini oleh penyidik akan disesuaikan. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dong Pak Rismon sudah keluar dari tersangka, tapi alat bukti yang misalnya selama ini memberatkan Pak Rismon tetap di situ karena sudah nggak connect. Padahal kan kita dengar semua kan, minggu lalu hari Jumat tuh ada yang itu sudah dibunuh, sudah P21 lagi. Sebentar lagi akhir April. Sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang yang ditranslasikan otaknya ya. Berkas perkara para tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang saat ini menyisahkan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma di klaster 2, santer dikabarkan belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, usai sebelumnya dikembalikan ke Polda Metro Jaya 2 bulan yang lalu. Belum adanya penjelasan mengenai berkas perkara kedua tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah sudah dinyatakan lengkap alias P21 atau sebaliknya, menimbulkan banyak tanya di tengah publik mengenai kelanjutan kasus yang menyeret mantan Presiden Jokowi hingga harus turun gunung melaporkan Roy Suryo CS. Mengingat sebelumnya para mendukung Jokowi berulang kali menyebut jika berkas perkara sudah dilimpahkan dan nasib Roy Suryo akan segera ditentukan di persidangan dalam waktu dekat. Menanggapi kabar simpang siur mengenai berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa yang berkembang di tengah masyarakat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, akhirnya buka suara. Itu kan masih kewenangan penyidik, penyerangan penyidik ya, di teman-teman penyidik di Polri. Oh, masih Silakan. berarti masih di Iya, sana? masih di- Belum dilimpahkan ke sini? Ya mungkin perkara ada pasti, tapi kan masih sampai saat ini belum dilimpahkan. Soal- Masih belum limpah, masih kewenangan sana. Oh, berarti belum dilimpahkan, Pak? Ya saya nggak tahu, makanya kami cek lagi nanti ya. Oh. Yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lalu mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Lalu P21 yang berkehendak melakukan P2 yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana? Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar. Bantah-membantah antara kubu Roy Suryo dengan tim hukum Jokowi serta barisan pendukungnya tidak hanya soal keaslian ijazah Jokowi, tetapi juga berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa yang statusnya kini menjadi tersangka, kapan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Jika kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya menyebut berkas perkara sampai kini masih di penyidik Polda Metro Jaya, usai 2 bulan lamanya disibukkan melengkapi barang bukti sebagaimana petunjuk dari Kejaksaan Tinggi. Menanggapi hal itu, Roy Suryo berdalih kasusnya tidak layak dilanjutkan di persidangan. Sementara pandangan berbeda datang dari kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, yang menyebut jika berkas perkara para tersangka termasuk Roy Suryo akan segera dilimpahkan Kejaksaan Tinggi dalam waktu dekat ini. Terkait lamanya pelimpahan berkas hingga melewati waktu 14 hari, kuasa hukum Jokowi itu menjelaskan alasannya dengan detail agar tidak lagi diperdebatkan dan menghormati penyidik yang bekerja secara profesional. Nah, terkait berkas, memang yang kita ketahui bersama sebelumnya pernah dilimpahkan lalu dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk. Kenapa itu dilakukan? Karena ini pertama selain prosedur KUHAP, kedua sebelum jaksa akan melanjutkan penanganannya di persidangan, maka jaksa ingin dilengkapi seluruh alat bukti ya, termasuk juga keterangan-keterangan yang dikira belum lengkap atau belum tajam, maka semuanya dilengkapi oleh penyidik. Nah, petunjuk ini sudah dipenuhi dan terakhir dalam tahap finalisasi ya. Lalu minggu kemarin kita dapat pengumuman Pak Dir menyatakan bahwa berkas akan segera dilimpahkan. Itu perkembangannya, Mbak. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini sudah sudah kembali lagi. Untuk apa? Untuk dilakukan pengkajian kembali. Apakah permintaan kelengkapan yang dimintai sebelumnya oleh pihak jaksa sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian.
Lebih kurang itu Mbak tahapan akhirnya. Jadi kan tadi yang saya sudah sampaikan bahwa dari penyidikan yang sudah berjalan sekian lama, penyidik mengumpulkan seluruh berkasnya, menyimpulkan lalu dikirim ke jaksa. Itu beberapa waktu lalu ya. Nah setelah dikirimkan, lalu jaksa meneliti. Setelah diteliti, pilihannya dua, dinyatakan lengkap langsung disidangkan atau diminta untuk dilengkapi hal-hal yang sekiranya masih mungkin didalami, ditajamkan atau disempurnakan. Nah, dalam kaitan itu, penyidik memang sebelumnya kan sudah pertama kali mendapat petunjuk. Jadi baru sekali ya dapat petunjuknya. Dan dengan petunjuk itu, penyidik melengkapi apa-apa yang diminta oleh pihak jaksa dan kemarin oleh Pak Direskrimum dinyatakan bahwa penyidik sudah melengkapi petunjuk pertama itu dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan. Nah kembali lagi, ini kan dinyatakannya minggu lalu ya. Apakah di akhir minggu lalu, di awal minggu ini, atau mungkin di pertengahan minggu ini, kita juga belum tahu. Tapi memang kami juga berkomunikasi dengan penyidik ya. Karena kan kemarin dapat informasi seolah-olah belum diterima oleh pihak jaksa ya. Mungkin karena ini masih diputuskan untuk segera dikirimkan lengkap, tapi mungkin beberapa administrasi sedang disiapkan oleh penyidik ya. Karena itu tadi saya juga komunikasi agar pastikan segera dalam minggu ini segera dikirimkan ya, apalagi Pak Direskrimum sudah memberikan pengumuman. Nah saya nggak tahu apakah ternyata sebagian sudah, sebagian belum, tadi yang info Mbak sampaikan, tapi intinya adalah dalam waktu dekat ini tentunya petunjuk-petunjuk yang dimintakan jaksa itu sudah dilengkapi dan dikirimkan. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jaksa akan melihat apakah petunjuk yang awal sudah dipenuhi atau belum. Nah sekarang kenapa kemarin itu menjadi sedikit agak lambat? Kembali lagi ini karena ada persoalan RG. Karena pada saat ada persoalan RG ini kan mau tidak mau berkas yang sudah lengkap ini oleh penyidik akan disesuaikan. Kenapa? Karena kan nggak mungkin dong Pak Rismon sudah keluar dari tersangka, tapi alat-alat bukti yang misalnya selama ini memberatkan Pak Rismon tetap di situ karena sudah nggak connect ya. Sekarang misalnya kalau dengan Pak Rismon mundur kan berarti tinggal 2 tersangka nih ya di klaster kedua ini ya. Nah tentunya harus disesuaikan alat bukti yang masih ada adalah yang terkait dengan tersangka 2 sisa ini. Nah itu mungkin adjustment seperti itu yang kadang membutuhkan waktu lagi ya, sekalipun karena ini tujuannya niat baik ya, adanya RG, kesepakatan para pihak untuk tidak melanjutkan, maka ini juga sesuatu yang perlu kita hargai sekalipun memang membuat repot tim penyidik, dan ini yang perlu kita pahami ya kalau memang penyidik membutuhkan waktu. Nah kalau saya lihat dengan apa upaya effort yang sudah dilakukan penyidik ya, harusnya mudah-mudahan ini sudah bisa lengkap, bisa segera disidangkan. Sementara itu, upaya hukum terus dilakukan Roy Suryo CS termasuk mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk menanyakan berkas perkaranya dan meminta menghentikan kasusnya lantaran dianggap sudah tidak dilayak untuk dilanjutkan. Roy Suryo tidak datang sendiri, tetapi ditemani tim hukumnya seperti Refli Harun. Dan dalam jumpa persnya yang belum lama ini digelar, mereka beranggapan penetapan tersangka terkesan dipaksakan. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, merujuk pada berkas perkara yang entah bagaimana kelanjutannya, dijadikan pijakan bagi Roy Suryo untuk mengajukan argumentasi hukum jika kasus yang menjeratnya saat ini sudah semestinya dihentikan atau SP3. Kini bola ada di Kejaksaan Tinggi. Apakah akan mengambil putusan sebagaimana yang dimohonkan Roy Suryo CS atau tetap menunggu Polda Metro Jaya memenuhi barang bukti sebelum melimpahkan berkas perkara para tersangka untuk diteliti apakah layak diajukan ke persidangan atau sebaliknya dikembalikan untuk lengkapi. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kita sangat hormati dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami, ada 5 orang tadi kuasa hukum dari kami yang datang dan berkonsultasi dengan sangat baik. Dan inti yang diperoleh itu tadi, sampai dengan detik tadi, ya artinya itu sudah hari Selasa. Padahal kita dengar semua kan, minggu lalu hari Jumat, waduh itu sudah dikirim, wow sudah P21. Sebentar lagi akhir April. Sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang yang ditranslasikan otaknya kayak gitu ya. Sama di translasi yang dirotasi. Enggak ya, sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi, dan tadi juga beliau mengapresiasi langkah kita
di dalam mengajukan keberatan-keberatan yang ada, karena itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya begitu ya. Jadi kalau ada sekian hari itu terima, sekian hari itu harus nanti balik lagi, harus terbit SPDP baru atau tidak, atau ditolak, atau nanti P19 mati istilahnya, atau nanti berhenti di situ. Ya itulah hukumnya begitu. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Kita tidak perlu repot-repot sidang kalau kasus ini kemudian tidak dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Jadi upaya itu satu demi satu, step demi step. Tetapi tentu kita bersiap untuk hal-hal lainnya. Pra-peradilan kita bersiap, kemungkinan lain juga kita bersiap, ya. Membangun argumentasi kita juga bersiap. Tapi langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah mendatangi Kejaksaan Tinggi, karena kalau ibarat permainan sepak bola, bolanya sekarang ada di Kejaksaan Tinggi DKI. Karena bolanya ada di mereka dan mereka punya kewenangan untuk menyetop kasus ini sebagai dominus dari litis tadi, Dari hakim praper. ya. Maka kemudian tentu kami menjadikan itu sebagai option pertama, gitu ya. Permohonan penghentian perkara yang dinarasikan Roy Suryo, CS mendapat tanggapan tegas dari Rifai Kusumanegara. Sebagai kuasa hukum Jokowi, Rifai menilai tuntutan Roy Suryo yang meminta penghentian perkara baginya tidak mudah dan tak masuk akal, ibarat sebuah kereta yang berjalan keluar dari rel. Ya, menurutnya ada mekanisme hukum yang harus dipenuhi terkait penghentian perkara. Dengan dalih berkas perkara yang melampaui 14 hari sebagaimana diberikan Kejaksaan Tinggi, tidak semena-mena menggugurkan status tersangka, apalagi menghentikan kasusnya yang masih bergulir. Silang pendapat antara kubu Roy Suryo dengan kuasa hukum Jokowi mengenai berkas perkara yang sudah melewati masa 14 hari saat pertama kali dikembalikan kejaksaan menandai sengitnya konflik kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang sudah setahun ini masih berproses di penyidik Polda Metro Jaya. Bang Roy dan kawan-kawan menginginkan perkara dihentikan, tapi bukan berdasarkan adanya kesepakatan RG, lebih kepada bahwa berkas ini secara formal tidak memenuhi ketentuan timeline 14 hari yang seharusnya dipedomani penyidik pada saat memenuhi petunjuk jaksa. Memang ada di KUHP lama ya ketentuan bahwa penyidik itu dalam 14 hari diminta memenuhi petunjuk. Ya, sekalipun memang kembali lagi itu peraturan kan lebih kepada penegasan timeline. Tapi kalaupun tidak dipenuhi, itu tidak juga berdampak pada berkas yang bersangkutan, karena pertama di dalam undang-undang tidak ada pernyataan bahwa misalnya kalau lihat 14 hari maka berkas digugur atau cacat hukum, tidak ada, hanya lebih kepada timeline. Dan dalam kenyataannya selama ini, apalagi untuk perkara-perkara di kota besar ya, yang apalagi termasuk perkara-perkara yang cukup complicated, maka terkadang memang 14 hari itu tidak mungkin dilakukan. Ya sekarang gini deh, Mbak sebagai penyidik, jaksa mengeluarkan petunjuk, kalau petunjuknya satu dua biji mungkin hanya sekedar pemeriksaan saksi A, saksi B, bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari. Tapi kalau petunjuknya banyak, ya, apalagi misalnya sampai 30 item, ya nggak mungkin lah gitu ya. Tapi juga tidak mungkin hanya gara-gara persoalan 14 hari lalu perkara itu di-drop. Ya, karena itu undang-undang juga tidak memberikan sanksi seperti itu. Karena kalau itu dilakukan akan banyak koruptor lolos di penyidikan KPK, ya, akan banyak pembunuh-pembunuh atau pengedar narkoba lolos hanya gara-gara persoalan 14 hari gitu ya. Karena kan kembali lagi kita hargai pada saat jaksa akan melanjutkan, ya. Tentu dia akan lagi meneliti, melihat apa yang kurang, meminta lagi alat bukti tambahan atau pendalaman, ya itu wajar. Kembali ke permohonan tadi Bang Roy adalah, ya beliau merasa hanya gara-gara 14 hari maka dia drop. Ya, pertama maksud undang-undang tidak seperti itu. Kedua, dalam praktek itu juga seringkali timeline ini juga terlewati karena kembali lagi ke substansi petunjuknya seperti apa. Dan saya yakini permohonan itu juga tidak bisa dikabulkan kalau mendasarkan kepada argumentasi yang menurut saya juga tidak kuat. Meski menolak permohonan Roy Suryo CS mengenai penghentian perkara yang sedang berjalan, kuasa hukum Jokowi,
Rifai Kusumanegara menegaskan penghentian perkara hanya dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam undang-undang. Di luar aturan kecil kemungkinan permohonan Roy Suryo dikabulkan Kejaksaan Tinggi. Terlebih berkas perkara para tersangka dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan. Jadi tidak masuk akal meminta kasus yang sedang bergulir dihentikan di tengah jalan. Lantas hal apa saja yang membuat perkara seseorang dapat dihentikan sebagaimana aturan hukum? Pasti kita pengen berikan ekspresinya. Mengedepankan estetika Jelas tadi mendengar Kak. Ya, undang-undang itu sebenarnya kan memberikan pembatasan ya. Dalam penyidikan itu alasan apa saja yang bisa membuat dihentikannya sebuah penyidikan. Pertama, karena tidak cukup bukti. Artinya laporan yang disampaikan itu tidak berbasis sebuah pembuktian. Ya, kedua, dia bisa dinyatakan kalau ternyata yang dilaporkan itu bukan tindak pidana. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan terbukti, tapi bukan tindak pidana. Lebih kepada persoalan perdata misalnya. Nah, itu juga menjadi alasan untuk bisa menghentikan penyidikan. Yang ketiga adalah demi hukum. Demi hukum itu maksudnya apa sih? Apakah dari penyidikan ini ada ketentuan-ketentuan hukum yang memungkinkan atau bahkan mewajibkan mereka itu berhenti? Contohnya apa? Tersangka meninggal dunia. Ya, secara hukum memang bilang kalau seseorang yang meninggal ya henti gitu ya. Atau kedua misalnya apa? Ternyata orang ini pernah dihukum di perkara yang sama. Ya, artinya perkara ini sudah pernah ada diputus. Sudah pernah ada disidik. Nah, dengan demikian ya tentunya habis ini ya. Tidak mungkin lagi disidik kembali. Ya. Ketiga misalnya juga daluarsa. Apa sih maksud daluarsa? Di dalam KUHP diatur ya bahwa penuntutan itu dibatasi juga oleh tenggang waktu daluarsa. Kenapa? Karena ada kepastian. Nah, kalau sudah bisa dia melewati 13 tahun dari tindak pidana terjadi, nah itu bisa dihentikan karena daluarsa. Nah, kembali lagi dari seluruh hukum yang ada sih kami juga tidak melihat ada sebuah alasan yang berdasar untuk bisa dihentikan gitu ya. Sekalipun kami memahami bahwa semua tersangka juga pasti pengennya perkara dihentikan lah, siapa yang enggak gitu ya. Bahkan bisa kasak-kusuk secara tidak fair, tidak berdasar ya, untuk membuat perkara dihentikan tanpa dasar. Dan saya pikir kembali lagi itu permintaan yang lumrah, tapi juga ya nggak mungkin ya, hukum juga tidak memberikan satu kemudahan penghentian tanpa ada satu argumentasi. Karena apa? Jangan hanya dipikirkan dari sisi tersangka, pikirkan juga dari sisi korban ya. Betul-betul harus dilihat secara detail, termasuk juga ketentuan hukum yang ada dan tujuan hukum itu sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.